Sebenarnya kalau di dalam penilaian tidak begitu rumit ya. Yang terpenting adalah para penata tari itu sudah sesuai dengan panduan yang diberikan. Jadi kebanyakan yang tersisih itu justru keluar dari tema-tema anak. Di samping juga koreografinya, musiknya, tata busananya. Jadi lomba ini diselenggarakan pada misalnya kita katakanlah pada bulan apa dan berapa lama waktu yang tersedia itu biasanya berpengaruh juga terhadap nanti kualitas dari karya-karya yang akan ikut berkompetisi, karena biasanya dalam waktu yang mepet itu atau mungkin ada calon peserta yang cara menelaah temanya itu agak lama, eksekusinya seminggu terakhir misalnya gitu. Mepet-mepet itu ya. Terlalu mepet itu juga menjadi kendala, sehingga mungkin kita sudah mempertegas bahwa konten atau materi yang sudah dinyatakan lolos seleksi itu memang tidak boleh dirubah koreografi pokoknya. Artinya gini, penambahan jumlah ini tidak merubah misalnya ada gerakan tambahan misalnya kok 3 ini melakukan gerak yang sama kok sepertinya kok agak menjemukan terus ini saya bikin gentenan gitu, nggak boleh gitu ya. Salam budaya, lestari budayaku. Ya, kita ketemu lagi dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta dan tentunya masih bersama saya Harin Sumonah yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lomba Cipta Tari Anak yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta dalam waktu dekat ini. Nah, pada kesempatan ini saya kedatangan 2 narasumber. Wah, ini dia. Beliau adalah yang pertama yaitu Bapak Dr. Randes Y. Subowo MSN. Sugeng rawuh Bapak. Beliau adalah dosen tari, musik yo hoo, wis opo-opo iso, praktisi kesenian juga wis pokoknya. Dan kesempatan kali ini beliau menjadi dewan juri pada Lomba Cipta Tari Anak. Sugeng rawuh Bapak. Amun tegang-tegang toh Pak? sugeng siang Mbak Arin. Asik. Dan untuk yang kedua yaitu Bapak Anon Suneko MSN. Beliau adalah juga seorang dosen karawitan karawitan. Dan juga penari juga menika. Pokoknya hangabe juga. Beliau kebetulan menjadi narasumber dalam Lomba Cipta Tari Anak Taman Budaya Yogyakarta. Sugeng rawuh Pak Anon. Matur nuwun. Dan sebelum kita akan bertanya-tanya menika tentang Lomba Cipta Tari Anak yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Ini alangkah baiknya kita akan menanyakan sebenarnya itu tari anak itu yang seperti apa sih yang bisa disebut dan dikategorikan sebagai tari anak. Monggo menika. Sinten nika? Monggo, menapa Mas Anon? Monggo. Nanti mudah-mudahan bisa ditambahkan informasi oleh Pak Bowo. Jadi kalau seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan workshop dan sosialisasi program yang sudah dilaksanakan oleh Taman Budaya, ini memang merujuk pada karya tari yang diperuntukkan untuk usia anak. Artinya diperuntukkan itu menjadi yang utama. Kemudian diperagakan ya mestinya proporsional juga oleh anak-anak. Nah, ini sebagai sebagai ruang untuk memberikan pembinaan kesenian terhadap anak-anak khususnya tari. Kan selama ini kan tarian anak itu bisa dibilang setelah eranya ya masa besarnya Pak Bagong Kussudiardja, Pak Untung itu kemudian kalau bisa kita lihat sekarang kan kecuali acara tahunan FLS SNN yang festival-festival menika ya lebih cenderung memang ke kreasi ya. Nah, ini ada wadah yang disediakan oleh Taman Budaya, ruang untuk anak-anak berkarya cipta tari. Nah, yang berkarya ini sebetulnya tidak hanya anak-anak, tapi mungkin segala usia yang masih produktif berkarya tari, tetapi koridornya adalah tari yang memang proporsional, diperagakan, temanya juga tema anak-anak tentang anak-anak, artinya
jangan dikasih yang remaja dan Nggih, tema-tema nggih, untuk nggih. orang dewasa gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu nggih. Kalau untuk batasan usia anak-anak itu dari umur berapa sampai berapa menika? Nah, ini kalau setahu saya ya usia anak-anak itu tidak dari bayi lah yang jelas. Malah medeni kalau dari bayi sudah nari-nari. Ya mungkin bawah 5 tahun Nggih. Pak 5 Out itu sampai mungkin 12 tahun gitu 4 ya. tahun sampai mungkin usia 13 tahun. 13 tahun, Ya, oh, 13 tahun. Ya, mungkin Pak Bowo ini bisa menambahkan untuk tari anak. Tari anak itu batasannya itu seperti apa sih Pak? Yang bisa disebut tari anak menika? Ya sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Jadi tari anak itu pertama diperuntukkan untuk anak-anak Nggih. usia tertentu. Nggih. Kemudian tema harus lekat dengan kehidupan anak-anak. Jangan Oh, sampai tema itu keluar dari itu, misalnya temanya tentang percintaan. Nggih. Wah, ini belum waktunya. Nggih. Jadi semacam itu. Kemudian mungkin secara koreografi mungkin penataan geraknya pun akan dipilih sesuai dengan anak-anak dan Simple tema menika, tertentu. nggih. Ya. Jadi kerumitan-kerumitan itu mungkin ada batasan. Nggih. Itu saja. Nah, ini masih menyambung tentang tari anak aja. Untuk tari anak itu kan sekarang ini banyak terjadi di tarian garapan, misalkan wayang wong ataupun sendra tari yang anak-anak menika. Nah, di temanya atau di ceritanya itu biasanya terjadi kayak ada adegan-adegan roman. Misalkan antara Arjuna dengan Suprobo atau apa begitu. Nah, itu untuk penyikapannya bagaimana? Ketika itu yang melakukan adalah anak-anak. Ya, mungkin kalau ini juga kebetulan saya mengamati hal itu. Jadi sudah sering sekali ya, bahkan anak-anak itu kadang-kadang juga tidak bisa berekspresi secara optimal karena mereka belum mengalami kok. Nggih. Nah, kembali lagi kalau tadi mungkin saya boleh menambahkan salah satu alternatif misalnya. Contoh konkret tari anak-anak itu yang bagaimana? Dunia anak-anak itu yang ideal seperti apa sih? Meskipun sekarang dunia anak-anak mungkin cenderung dengan gadget game gitu. Nah, kita tarik ke mundur aja. Oh, nek anak-anak mungkin dolanan ya, bermain bersama, nembang bareng, nyanyi bareng, joget bareng. Mungkin dari apa namanya? Budaya-budaya lokal setempat yang mungkin masih bisa kita gali begitu. Mungkin lebih ke situ kalau anak-anak. Mereka kan lebih los karena memang dunia mereka tuh kan main-main gitu loh, main-main kan, dolanan kan. Nek tiba-tiba disuruh coba lakukan adegan Bandung Bondowoso dengan Toro Jonggrang. Nah, itu bingung. Mau mengekspresikan cinta, mungkin mereka belum mengalami hal itu mungkin ya. Berarti untuk mengantisipasi itu mungkin lebih pada pengambilan tema. Pemilihan tema untuk seorang sutradara ataupun koreografer mereka lebih mencari titik aman. Semoga anak-anak tetap pada dunianya. Betul. Ya, nah ini kita akan kembali pemirsa ke Lomba Tari Cipta Anak menika. Kebetulan Mas Anon adalah narasumber dan juga Pak Bowo adalah dewan juri. Menapa to menika sebenarnya kegiatan pentas cipta tari anak yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta menika? Ini program yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan ini tidak setahun sekali kebetulan. Jadi ini luar biasa ketika tahun 2023 mungkin sudah direncanakan pada tahun sebelumnya dan ini terrealisasi ya cukup menarik perhatian dari para peserta meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi seni yang lain misalnya lomba karaoke itu ya masih mungkin masih di bawahnya tapi mungkin ini kesempatan yang cukup ditunggu-tunggu. Nanti ada beberapa kreator tari anak-anak, temanya anak-anak. Kemudian ini kan seleksinya kan melalui beberapa tahapan nih. Jadi tidak kok terus langsung kabeh diundang masuk terus gitu, suruh buat gitu enggak. Tapi ini memang ada seleksinya. Jadi mereka berkarya dulu, didokumentasikan, kemudian dikumpulkan, nanti dipilih dan lain sebagainya. Nah, mungkin tahap-tahapannya kan seperti itu. Karena ini kemarin kebetulan ada sekitar 20 atau 15 peserta, 20 peserta dan kemudian akan sudah kita ambil 10 menika Pak Bowo. Kita ambil 10 peserta dan kemudian akan dilombakan lagi pada tanggal 18 November besok
dan akan kita ambil 5 terbaik nggih menika. Dan juga pemirsa besok tanggal 18 November ini akan dilombakan yang dari 10 peserta itu akan menjadi 5 terbaik, dipilih 5 terbaik itu pada tanggal 18 November di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pada pukul 19.30. Dan besok akan dimeriahkan oleh Iki Pilimi Tirimin. Jadi jangan lupa besok menyaksikan ya tanggal 18 November tentunya. Ya, kita akan kembali lagi ke Pak Bowo. Menika untuk babak penyisihan dari 20 peserta menika menjadi 10 peserta. Menika menapa hambatannya? Kesulitan-kesulitan yang dialami. Sebenarnya kalau di dalam penilaian tidak begitu rumit ya. Yang terpenting adalah para penata tari itu sudah sesuai dengan panduan yang diberikan. Jadi kebanyakan yang tersisih itu justru keluar dari tema-tema anak. Di samping juga koreografinya, musiknya, tata busananya. Jadi program ini kan banyak memberikan kesempatan kepada penata tari, penata musik, penata rias dan busana. Ya, ketiga-tiganya harus seimbang dan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak itu sendiri. Kalau untuk musik, kalau untuk tari jelas ya. Untuk gerak-gerak itu juga kalau anak-anak ya kita selaraskan dengan gerak-gerak anak. Kalau untuk musik, apakah ada yang membedakan musik di tarian anak dan juga yang remaja? Menika yang lebih napa nggih? Sing paling bisa dititeni nah. Sing paling bisa kita bisa lihat dan cermati adalah kembali lagi tema. Ketika temanya anak-anak dan itu harus diterjemahkan dalam musikal anak-anak mampu atau tidak gitu. Artinya kan ada yang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara misalnya ini lagi bikin lagu nih. Lagu milih laras pakai gamelan. Tetapi kadang-kadang ini larinya justru ke yang melo-melo, melankolis. Agak sedih-sedih mungkin gitu mungkin alasannya juga ini melodi seperti ini tren nih, band keren ya gitu. Padahal kurang tepat. Jadi mungkin ini juga pentingnya kesesuaian antara musik dengan tema dari lomba cipta tari untuk anak. Karena memang untuk anak bagaimana sebisa mungkin musik ini musik yang bisa ditelaah dengan mudah oleh anak dan bisa menguatkan gerak yang nanti diperagakan oleh anak itu ketika memperagakan karya tarinya si empunya tadi. Mungkin begitu. Dan tentunya untuk itu ya, instrumen yang dipilih dan juga dengan tembang tembang yang ada di dalam iringan itu bisa mewakili bahwa ini itu tarian anak gitu. Jadi yang lebih tembang itu bisa semakin menjelaskan apa sih maksud tariannya gitu. Jadi kadang-kadang boleh nggak instrumental saja tanpa vokal? Boleh, tapi kemampuannya si instrumental itu tadi mungkin tidak seleluasa ketika ada beberapa bagian yang memang dikasih vokal. Vokal itu juga membantu anak untuk memahami suasananya. Memperkuat juga ya, karena memang itu. Ekspresi mungkin belum begitu dihadirkan, tapi ketarik dengan tembang itu tadi jadi langsung sedot istilahnya energinya bisa. Sumedot. Waduh. Kok malah sedih nih komentarnya sumedot. Ya, ini Pak Bowo kembali lagi ke babak penyisihan menika. Tentang pengkurasian kemarin prosesnya itu kan ada beberapa alasan menapa toh kriterianya sehingga itu bisa masuk ke 10 besar. Sebenarnya itu sangat-sangat fatal kesalahan yang mereka menjadi tersisihkan di 10 besar menika atau ya karena harus memilih menika wau sampunan. Ya yang terpenting itu tadi pertama tema ya. Tema itu memang harus nggak boleh ditawar. Kemudian materi gerak di dalam mengkoreografikan itu harus sesuai dengan tema yang dihadirkan. Kadang-kadang temanya sudah bagus, tapi motif-motif geraknya ini tidak mendukung tema itu. Betul sinkron antara tema kemudian dengan gerak. Musik. Ya tadi yang diutarakan Mas Anon betul sekali. Jadi karakteristik musik untuk anak itu memang berbeda dengan yang dewasa. Jadi kadang-kadang ada komposer yang membuat terlalu rumit, rumit sekali. Dan
memperhitungkan komposisi sekali. Kejeron loh ini mikirnya. Kejeron. Mungkin sangat sederhana saja. Yang penting bisa menumbuhkan anak itu rasa gembira. Nah, Terus rasa musikalnya bisa menarik anak-anak dengan tema tertentu lah, itu membangun suasana Gembira menika ya nggih. itu. Sebenarnya itu ya yang terpenting, pokok kunci. terpenting Ya. untuk tari anak menika Ya, nggih. jangan terlalu berat Nggih, komposisinya. nggih. Kalau untuk properti, apakah juga karena kan ini tari tunggal nggih yang Ya. pas pada waktu penyisihan menjadi 10 besar menika tari tunggal. Dan untuk yang 5 besar menika menjadi tari kelompok nggih, ditarikan 3 anak nggih menika. Ya. Nah, itu untuk properti. Apakah itu juga ada batasan-batasan properti yang dipakai untuk anak-anak? Ya termasuk properti. Ini kemarin kebetulan ada sebuah koreografi yang menggunakan properti sungguhan yang khusus itu sebenarnya digunakan untuk penari dewasa. Oh, Nah ini nggih. sebenarnya dari ukuran atau itu diimitasikan, misalnya tombak ya, tidak harus tombak beneran, Nggih. mungkin dibikin imitasi. Nggih. Nah, terus ada yang lain, gendewo terlalu besar padahal penarinya kecil sekali. Oh, Nah disesuaikan nggih itu menika ya harusnya. itu harus dipertimbangkan betul. Kerumitan-kerumitan itu mungkin yang dipikirkan oleh seorang koreografer. Wah, engko nek angel ki biasane yo dipikir kayak dengan wah iki wis abot iki jogetane. Padahal untuk anak-anak tidak seberat Malah, itu ya iya, sebenarnya iya. seringan. Termasuk keris juga ada yang keris sungguhan itu berbahaya sekali. Oh, mboten dalamnya kulit menika Ya nggih. itu Ya. harusnya imitasi saja sudah Nggih, cukup. Yang penting bentuknya udah seperti keris gitu. Nggih. Dan ini untuk penjurian. Untuk penjurian ini terdiri dari berapa dewan juri menika Pak Bowo yang terlibat Ini dalam tim penilaian? Ada 5 dewan juri. Ada 5 dewan juri. Jadi yang pertama itu Mas Ajun, Mas Budi Pramono, Nggih. Ibu Kadek, Ibu Nuni dan saya. Oh nggih. Dalam perdebatan menika, itu apakah terjadi perdebatan yang sengit menika dari kelima dewan juri dengan Ya sudah barang opini tentu ketika masing-masing beliau. menyeleksi 10 itu memang agak lama dan rumit juga. Karena kita berpedoman panduan yang sudah ada, tapi kenyataannya pada terjadi seperti ini. Itu ya diantaranya pertama tema, kemudian termasuk properti itu tadi. Nggih. Ini sebenarnya tidak wangun tinggu anak-anak karena Oh, membahayakan. nggih. Termasuk ya kemasan koreografinya. Nggih. Terus gerakan-gerakan yang sebenarnya bagus bagi koreografer, tetapi dilakukan anak-anak ini sebenarnya terlalu rumit Oh, nggih. dan hasilnya juga kurang bagus walaupun ada anak tertentu penari yang bisa melakukan Bisa. itu. Nggih. Jadi ada kekhawatiran nanti begini, kalau koreografernya itu terlalu tinggi, itu mengarah kepada pembunuhan karakter. Oh, Nah itu nggih. yang berbahaya Yang ditakutkan nggih itu. menika. Sebenarnya belum wancine tetapi sudah melakukan. Itu juga nggak baik juga. Oh, nggih. Oleh sebab itu koreografer harus memang mempertimbangkan Jeli nggih, betul. harus jeli. Iya. Karena ini sebenarnya gampang ning angel. Ya. Untuk pemilihan anak itu yang Iya. pas itu yang seperti apa. Iya. Nah, menika sedikit tadi untuk disinggung kostum sampun nggih. Untuk make up. Untuk make up itu kan kalau make up tari, make up panggung begitu kan biasanya kacamata panggung itu kan ya kudu sing kandel, kudu sing cetha. Padahal ini anak-anak. Apakah ada perbedaan Pak Bowo untuk penilaian ketika kena anak-anak iki yo anak-anak lumrah anak-anak wae atau memang karena panggung kudu sing kandel lah menika. Aku jenggot, aku brengos. Sebenarnya saya lebih mendekati kepada make up natural aja. Nggih. Itu sudah netral lah. Nek perempuan ya cantik, nek laki-laki ya Bagus ngoten nggih. ya itu sudah cukup, kecuali memang temanya mengarah pada karakter tertentu Nggih, lah nggih. itu baru itu ditebalkan. Oh, nggih. Jadi Atau nanti ketika pentas di panggung lah ini mungkin nggih, kebutuhan nggih. dari make up natural karena ini di panggung ya dipertebal sedikit nggak apa-apa. Oh, nggih. Mbak menawi karena nanti ketika di panggung sesuaikan dengan lampu juga, lighting Ya. juga pendukungnya, Ya. jadi mungkin lebih tebal. Iya. Nggih. Nyun sewu menika. Kita break dulu sebentar. Oh, siap. Karena ada yang mau lewat dulu.
masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Tentunya bersama saya Harin Sumona dan kita masih bersama dua narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Yesubowo MSN selaku Dewan Juri Lomba Cipta Tari Anak dan juga Pak Anon Suneko MSN. Beliau adalah narasumber Lomba Cipta Tari Anak Taman Budaya Yogyakarta. Ya pemirsa, jangan lupa besok menyaksikan pada tanggal 18 November tentunya di Konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pada pukul 19.30 akan ada babak final. Dari 10 penyaji akan kita ambil 5 terbaik. Dan dimeriahkan oleh ada Iki Pilih Mitirimin. Jadi jangan lupa ya harus menyaksikan. Ya kita sambung lagi menikah. Untuk Lomba Cipta Tari Anak menikah kan untuk pertama kali diadakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Dan tentunya ada banyak sekali hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan lah menikah menopo kemauan Ya, menikah Pak Anon. biasanya karena lomba ini diselenggarakan pada misalnya kita katakanlah pada bulan apa Iya. dan berapa lama waktu yang tersedia itu biasanya berpengaruh juga terhadap nanti kualitas dari karya-karya yang akan ikut berkompetisi. Karena biasanya dalam waktu yang mepet itu atau mungkin ada calon peserta yang cara menelaah temanya itu agak lama, eksekusinya seminggu terakhir misalnya gitu. Nah, itu Mepet-mepet itu ya. terlalu mepet itu juga menjadi kendala sehingga mungkin sepertinya juga perlu dalam perlombaan-perlombaan yang mungkin diadakan berikutnya di tahun depan itu semacam seleksi berkala gitu kayak kelayakan berkala gitu loh kayak ini. Jadi biar mereka prosesnya itu memang benar-benar tidak instan satu malam jadi 1000 candi. Bulat. Digoreng dadaan Iya. nanti. Nah, itu kalau waktu juga begitu. Kemudian karena seleksinya juga melalui sistem daring video ya mungkin belum banyak yang menguasai teknologi itu, belum banyak juga yang punya perangkat yang lengkap yang proporsional untuk ya karena ini penting ketika yang dinilai juri itu adalah video bagaimanapun sebagus apapun ibaratnya tariannya gitu ketika misalnya nih ketika mengolah audio visualnya itu nggak tepat itu juga jadi karya yang sia-sia begitu dan sebaliknya kadang-kadang materinya nggak begitu bagus tapi ini pengemasannya bisa terpikat jurinya kalau tidak karena kamera itu kan bisa bisa ya memanipulasi yang kurang baik menjadi lebih bagus lagi tapi juga bisa sebaliknya kalau nggak tepat gitu mungkin dua kesulitan itu yang hingga saat ini mungkin perlu kita pikirkan untuk penyelenggaraan yang kedepannya. Berarti mungkin lebih pada nih konje babak penyisiannya 1 bulan awal gitu dari misalkan 50 peserta nanti kita ambil 30 jadi begitu nje Pak Bowo akan lebih enak begitu ya, itu untuk termonitor. penjurian. Sebenarnya Taman Budaya sudah memprogramkan bahkan ada workshop sebelum dia membuat cuma waktunya mungkin terlalu dekat ya. Jadi ketika berapa orang yang mendaftar itu didatangkan ke sini jauh-jauh sebelumnya kita beri penjelasan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan apa yang harus dipahami. Saya kira itu akan lebih baik nanti. Dan ini dari 20 peserta menika Pak Bowo di daerah istimewa Yogyakarta karena ini kan lingkupnya provinsi ya menika tidak hanya untuk satu wilayah kabupaten ataupun kota. Dari 20 peserta menika adalah perwakilan dari daerah istimewa Yogyakarta. Apakah muncul bibit-bibit baru atau yang mengikuti ya pentolan-pentolan yang di masing-masing daerah menika Pak Bowo? Ya, kebetulan juri tidak diperbolehkan tahu nama koreografernya. Nah, itu memang disembunyikan. Jadi semua juri memang nggak tahu ini karya siapa. Itu. Jadi memang tidak tahu. Gitu. Ya, pemirsa ini sangat jelas bahwa tidak ada nepotisme di dalam penilaian lomba cipta tari anak ini karena memang Dewan Juri tidak diperkenankan untuk mengetahui ini adalah karya siapa. Jadi yang dipersani adalah hasilnya bahwa itu wujud tarian seperti itu, musiknya, kostumnya dan itu yang dinilai secara netral luar biasa sekali Taman Budaya Ini Yogyakarta. sebenarnya termasuk program bagus ya Mas Anon. Karena harapan saya nanti ke depan tidak hanya berhenti di sini.
nanti dikaitkan dengan pendidikan sekolah, Nggih. terutama muatan lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini rupanya menurut pengamatan saya ini belum tercover semua sebenarnya muatan lokal itu. Minimal itu ada karawitan atau tari. Nggih. Itu harus itu di DIY. Dan nanti lomba cipta karya ini dikaitkan itu misalnya materi SD. Nggih. Itu kita lombakan setelah terpilih kita undang paguyuban guru Untuk seni workshop, budaya ya. se-DIY Workshop tari. diadakan workshop atau kita ambil tarian klasik yang sudah ada. Nggih. Kira-kira yang untuk SMA itu kalaupun golek yang tepat golek yang bagaimana? Oh, nggih, Yang nggih. tepat. Durasinya kok terlalu lama. Ya kita padatkan atau bikin baru tapi orientasi khusus klasik. Nggih. Jadi harapan saya itu ada dua. Nanti di sekolah-sekolah itu ada tari klasik dan tari kreasi Kreasi baru. baru. Nggih. Nah, Dan itu baik karawitan maupun tari. Minimal ada dua itu karena apa? Dua-duanya itu bermuatan pembinaan karakter, Nggih, nggih. budi pekerti secara tidak langsung. Jadi orang itu kan selama ini pembinaan budi pekerti dengan kata-kata Nggih, yang retorika nggih, yang nggih, luar nggih. biasa. Cukup dengan kerawitan. Coba anak-anak yang kira-kira yang rodo nakal kon lungguh latihan kerawitan 1 bulan. Kalau nggak berubah saya taruhannya. Waduh. Bisa buat terapi bisa ya Pak taruh. itu berarti ya? Iya. Oh, nggih, nggih. Ini bahkan saya buktikan, nah Mas Hanum juga banyak pengalaman di luar Nggih, negeri. nggih. Di luar negeri. Di luar negeri cuma pendek lah 2 bulan 3 bulan. Dia berubah seperti orang Jawa tingkah nggih, lakunya. nggih, nggih. Secara tidak langsung. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan DIY harus bisa bekerja sama dengan Taman Taman Budaya. Budaya ya untuk membicarakan kurikulum muatan lokal. Minimal ada 2 musik, kerawitan dan Nggih, tari. menika nggih. Itu harus segera karena daerah lain sudah berjalan. Nggih, nggih. Dan tentunya nanti akan terjadi pemerataan nggih menika Iya, untuk iya. sumber daya manusianya anak-anak itu di sekolah-sekolah itu bisa rata nggih. Iya. Tidak terus menonjol dan itu akan terjadi kepusingan Dewan Juri nantinya. Karena sudah ada FLSN itu juga Iya. nanti dari masing-masing sekolah. Jadi nggak cuman itu aja nanti Iya. yang menang nggih. Jadi Menika. kemarin kan ketika rapat awal itu Pak Anggoro memang nanti akan berkembang ke situ. Nggih, nggih. Jadi materi khusus anak-anak pelajar baik SD, SMP, SMA. Nah, itu bagus sekali. Program yang luar biasa. Sebenarnya ini tanggung jawab Dinas Pendidikan, Nggih. tetapi bisa dipadukan. Oh, bekerja sama Ya, nggih. kita perbaiki bersama. Nggih, nggih. Itu penting sekali. Penting sekali pembinaan karakter melalui kesenian. Gitu. Dan nantinya Pak menika untuk tujuannya diadakan lomba cipta karya tari menika kan sudah tercipta beberapa karya tari baru untuk tari anak-anak. Dan menika untuk kedepannya apakah akan diklaim oleh Taman Budaya ataukah akan menjadi sebuah materi pembelajaran di Taman Budaya atau akan menjadi seperti apa nantinya? Ya, yang jelas nanti kita lihat yang masuk 5 besar Nggih. itu kita evaluasi kira-kira kekurangannya apa kalau kita sebarkan di luar. Oh, nggih, Nah, nggih. terus kalau sudah cukup ya, misalnya saja kita undang paguyuban guru-guru di Jogja. Nggih. Barangkali untuk sementara paket-paket yang non klasik Oh, nggih, nggih. istilahnya itu. Atau di sanggar-sanggar bisa diajarkan. Nggih, nggih. Jadi tidak berhenti di sini saja. Ya. Dan tentunya untuk lomba cipta tari anak menika kan temanya anak-anak. Dan untuk pijakannya Pak menika, untuk pijakannya apakah harus gaya Yogyakarta ataukah boleh nyerembet-nyerembet ambil-ambil di daerah-daerah sekitar Jakarta menika? Untuk Ya. gayanya. Di dalam panduan yang sudah tertulis berpijak pada tari gaya Yogyakarta. Kita ketahui bahwa di Jogja itu ada istana, Nggih. di situ ada tari klasik, kemudian di luar istana ada jenis-jenis kesenian rakyat. Nggih. Jadi boleh dua-duanya, boleh satu sumber, boleh 2 sumber dipadukan. Nggih. Yang penting itu ada kesatuan garap Nggih. yang tidak terkotak-kotak gitu. Oh, nggih. Jadi tapi tetap kembali lagi bahwa ini adalah anak-anak. Jangan lupa untuk temanya tetap kembali ke anak-anak Iya. menika nggih. Nah,
untuk Mas Anon menika, untuk narasumber di musik menika, di musik. Musik di Jogja karena ini berpijak pada tari gaya Iya. Yogyakarta. Iya. Kan ada batasan-batasan menika ya Betul, untuk betul. musik-musik Jogja. Ya. Nah, untuk kreativitasnya penata musik menika dos pundi? Ya, jadi ini mungkin tak jauh yang tadi disampaikan Pak Bowo. Jadi kalau ini sebenarnya soal batasan ya. Nggih. Jadi soal batasan dan ini juga berbicara tentang keluasan kreativitas. Jadi kalau tadi dalam dunia tari, sebenarnya di dalam karawitan juga sama. Ada prinsipnya ada dua, istana dan di luar istana lah, Nggih. katanya di luar tembok. Nah, kalau kita perluas lagi nih pandangan kita akhir-akhir ini yang di luar tembok ini wis berkembang lagi nih. Nggih, yang Nah, menika nggih kerakyatan menika, Menurut nggih. pemahaman kami, segala aktivitas, segala perkembangan yang terjadi selama koridornya ini masih di daerah istimewa Yogyakarta, saya pikir itu masih bisa kita hormati sebagai bentuk perkembangan dari gaya Yogyakarta. Oh, nggih. Artinya dengan penonjolan yang proporsional pada identitas lokal misalnya. Nggih. Strateginya bagaimana? Musik istana dimasukin sedikit apanya, Nggih, dalam nggih. joget klasik maksudnya, Nggih. yang diambil apanya, biar lengkap. Jadi cara memikat juri kan sebenarnya kan Nggih, seperti nggih. itu. Kreativitasnya Kerakyatannya, ya, menika, nggih. ini tak ambil kerakyatannya. Biar tidak ketara kalau ini misalnya nih kerakyatannya nih, ini kok nafasnya misalnya kok angguk ya, saya pengennya nggak angguk. Nggak Tapi angguk banget gitu nggak angguk istilahnya, banget. nggih. Ini kemudian harus di-create. Oh, Nah, nggih. kalau sudah ngomong tentang kreativitas pasti pada zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari pengaruh global. Nggih, Artinya ini jebakan. Ketika pengaruh globalnya tidak terfilter dengan Nggih. bagus, justru nanti yang mendominasi itu malah satu nada diatonis. Nggih, tren Yang baru kedua kayak- instrumennya itu Nggih, malah nggih, menggunakan nggih, instrumen nggih. yang non tradisi Nggih, misalnya nggih, gitu. nggih. Misalnya sekarang ada perkembangan pakai DAW atau Nggih. pakai MIDI itu nggih. Nggih. Itu tapi sebisa mungkin ini yang proporsinya pas gitu loh untuk karena ini gaya Yogyakarta. Kira-kira apa yang harus disesuaikan? Oh, Tidak kok nggih. terus kemudian maaf, Gamelan full piano mendingan, nggih, masuk, nggih, ini nggih. biola rebabnya Nggih, diganti nggih, biola misalnya nggih, gitu ya. nggih. Itu sudah ini yang kadang-kadang dicermati, kelewatan nggih, ya. Jadi seperti itu. Jadi lokalitas tetap dijunjung, kreativitas monggo aja. Yang Nggih. penting jangan sampai justru kita terseret arus Nggih. misalnya pengaruh barat yang memang sekarang sudah mendunia ya begitu. Kalau bisa kita tetap harus menguatkan tradisi kita. Karena ini kebetulan untuk 5 terbaik menika untuk terbaik pertama itu mendapatkan hadiah 15 juta dan terbaik kedua itu 14 juta, terbaik ketiga 13 juta, terbaik keempat 12 juta dan juga terbaik kelima menika 11 juta. Nah, apakah dalam satu garapan menika itu menjadi satu atau nanti akan ada koreografer terbaik? Apakah nanti akan ada penata musik terbaik? Atau ya udah itu tim dalam satu garapan menika Pak Bowo? Ya hanya satu saja. Jadi Nggih, juara nggih. 1, 2, 3, 4, 5 itu Oh, saja. nggih. Tetapi kami kemarin ketika menyeleksi memang agak ada sesuatu yang agak sulit yang tim juri itu sebenarnya tidak bisa ngontrol. Contohnya originalitas. Ini yang tahu kan orang lain. Nggih, nggih. Kebetulan ya kami terbatas juri itu. Jadi oleh sebab itu koreografer harus sejujur-jujurnya. Nggih. Harus sejujurnya bahwa ini karyanya sendiri. Original ya, Ya, karena ini benar-benar kadang-kadang kan original. ada yang mengadopsi walaupun hanya berapa persen gitu. Nggih. Nah ini apalagi ada ketentuan karya yang belum dipentaskan, ini sulit sekali. Nggih. Kami ngontrolnya dari mana? Nggih. Nah itu. Karena sebegitu banyaknya Oleh nggih sebab karya itu yang di bisa dalam dihadirkan. lomba cipta karya ini harus koreografer harus jujur. Nggih. Ini karya sendiri atau bukan? Nggih. Karena seni itu tidak hanya berkarya, tetapi seni itu juga perlu adanya kejujuran. Nah, seni itu jujur, makanya wong seni itu jujur-jujur betul. gitu loh. Iya. Padahal jujur piacur. Iya. Iya, dan tentunya pemirsa jangan lupa ya, saya tidak akan jemu-jemu untuk mengingatkan bahwa di tanggal 18 November itu akan diadakan babak final. Dari 10 peserta akan kita ambil 5 terbaik di lomba cipta.
Tari Anak menika yang akan dilaksanakan di konser hall pada jam 19.30 dan tentunya akan dimeriahkan oleh Iki Pilih Mitirimin. Untuk anak-anak monggo, ini saatnya untuk menyaksikan, mencintai kesenian yang kita miliki. Ya, kita kembali lagi nih ke dua narasumber kita ini. Untuk kedepannya menika Pak, untuk kedepannya itu kan lomba tari, lomba karya tari menika kan sudah banyak sekali. Yang membedakan antara lomba cipta tari anak diadakan TBY Taman Budaya Yogyakarta dan diadakan di luar Taman Budaya Yogyakarta, itu apa sih bedanya? Atau sama saja? Ya, kalau satu dari judul lomba cipta tari anak itu sudah jarang banget. Sekarang diselenggarakan itu biasanya kan lomba tari ya umum lah begitu ya, remaja dewasa campur. Kadang-kadang dijuduli dengan tajuk yang lebih keren kekinian. Dance competition. Nah, kalau ini tidak. Ini jelas lomba cipta tari anak ya kan jelas, artinya kita sebenarnya ini ada semacam pesan yang ditekankan bahwa ini adalah sebagai satu sikap dari Taman Budaya untuk mencarikan salah satu solusi dan mungkin antisipasi juga tadi hilangnya karakter pada anak ketika sekarang anak-anak banyak dieksploitasi oleh koreografi yang mungkin tidak pada usianya. Nah, ini ruang ini sebenarnya ini juga edukasi juga. Untuk siapa? Selain untuk masyarakat, untuk anak, untuk seniman, kreatornya itu biar biar ini ada. Nah, ini kan bedanya. Jadi bedanya ya karena yang dilakukan TBY ini tidak semata-mata kompetisi memperebutkan hadiah gitu. Tapi ini memang kalau kita ingat kelanjutannya tadi yang disampaikan Pak Bowo bahwa besok kedepannya nggak hanya berhenti nih, akan begini bahkan ada gagasan tadi dikaitkan dengan misalnya instansi terkait misalnya gitu. Ini kan akan jadi panjang luar biasa gitu. Nah, mungkin itu yang membedakan ya. Jadi menurut saya lebih dari sekedar lomba, lebih dari sekedar kompetisi yang diadakan Taman Budaya. Dan lebih pada mengingatkan mengingatkan untuk para kreator itu jangan lupa seni itu memang terkadang ada yang bilang seperti ini Pak, bahwa seni kira ada batasnya kok. Seni itu nggak ada batasnya, seni itu tidak bisa dinilai, seni itu tidak ada yang salah. Lah menika bagaimana ketika Dewan Juri menanggung beban menika terus pundi Pak Bowo? Ya tergantung jadi tergantung ini untuk apa. Ini kan sudah jelas sekali lomba cipta tari anak. Ini sudah mengarah ke situ. Jadi pendidikan itu tidak hanya untuk anak-anak tetapi para kreatornya bisa menempatkan. Ini membuat karya tari untuk siapa? Ini kan memang harus diketahui. Jadi memang karya seni yang murni itu sangat bebas sekali. Itu beda lagi. Jadi ini sebenarnya program yang bagus untuk DIY karena ini langka ya, belum pernah ada. Saya menemui malah lomba yang tingkat nasional tari anak, tetapi kebetulan saya disuruh membekali kontingen dari Jogja ke Jakarta. Lah saya terkejut karena apa? Lomba tari anak yang menarikan guru-gurunya. Waduh, saya tanya kepada pelakunya, ini gimana? Ini juklaknya memang begitu. Wah ya sudah kalau begitu saya nggak bisa apa-apa. Nah, sudah ini salah satu proporsional juga. Salah kaprah. Itu yang, ini salah satu program yang luar biasa. Jadi benar-benar kalau ya anak ki ya anak. Ini anak, ini peraganya gitu. Peraganya anak yang dinilai juga sudah dalam wujud pemeraganya itu anak-anak. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada yang mau lewat dulu. Rekap keseruan workshop penataan tari dan rias busana tari anak. Banyak yang bisa kita pelajari dari materi yang dipaparkan para narasumber. Ini yang kadang-kadang cepat diapalin bocah tapi lebih daripada ritme. Padahal kodratnya itu katanya ritme lahir dulu ya. Tetapi kecenderungan anak-anak sekarang itu kalau dapat melodi yang menarik biasanya dia akan kemudian bisa mengingat-ingat dan terngiang kemudian bisa menjiwai musik itu. Pembawaan asik dan tentu saja peserta yang sangat antusias dengan jalannya acara sampai lupa waktu loh.
gelap ya. Jadi tubuhnya yang kecil terus hijaunya ya hijau tua gitu ya. Kalau mau itu kasih sedikit warna yang gelis warnanya misalnya hanya di bagian pinggang warna pink atau warna yang kontras. Ya, masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta tentunya bersama saya Harin Sumona dan dua narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Y. Subowo MSN, Dewan Juri Lomba Cipta Tari Anak dan juga Pak Anon Suneko MSN selaku narasumber Lomba Cipta Tari Anak. Kenapa Lomba Cipta Tari Anak? Karena ini baru hangat-hangatnya yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta. Ya, kita kembali lagi. Pak Anon, menikah. Untuk lomba tari anak menika. Lomba tari anak menika. Itu kan besok akan diselenggarakan di tanggal 18. Itu kan untuk babak finalnya. Nah, ini kemarin itu untuk jumlah jenisnya bahwa ini ada tarian tunggal. Ini tarian tunggal. Betul. Nah, ini kan besok di tanggal 18 itu akan ditarikan kelompok. Untuk 3 penari nggih. 3 penari atau cukup 3 penari ya. Akan ditarikan oleh 3 penari. Apakah itu ada perbedaan penyajian dalam babak final besok itu? Iya, kita sudah mempertegas bahwa konten atau materi yang sudah dinyatakan lolos seleksi itu memang tidak boleh dirubah koreografi pokoknya. Artinya gini, penambahan jumlah ini tidak merubah misalnya ada gerakan tambahan misalnya kok 3 ini melakukan gerak yang sama kok sepertinya kok agak menjemukan terus ini saya bikin gentenan gitu nggak boleh gitu ya, kan mempengaruhi ritmenya misalnya harusnya 1, 2 metungul gitu terus nanti penari kedua gitu ya? Nggak bisa karena ini kan sudah merusak keutuhan dari karya tari yang sudah lolos seleksi karena pada waktu seleksi itu kan kayak sudah fix ya yang dibijak kayak iki kok sampai deadline itu kreativitasnya sampai di situ didokumentasikan kemudian dikumpulkan ke panitia itu sebagai ya udah dianggap sebagai karya yang udah dibungkus nggak boleh diapa-apain dulu. Nah perkara misalnya nih yang 5 besar kemudian nanti saya kurang tahu kelanjutannya bagaimana ketika suatu saat karena kebutuhan khusus di luar konteks perlombaan ini mau dipoles dengan pola lantai yang macam-macam itu selama mungkin bisa dibicarakan, dikomunikasikan dengan Taman Budaya sebagai penyelenggara karena kan bagaimanapun jadi karya besok itu meskipun secara hak cipta tetap menjadi karya si koreografer tetapi kan ini Taman Budaya punya kontribusi nih. Nah, itu diklaim atau bagaimana itu untuk itu? Mungkin tidak klaim 100% tetapi mungkin karena karya itu ada kan karena Taman Budaya punya acara sehingga kontribusinya Taman Budaya juga ada juga di sana juga. Jadi dikomunikasikan mungkin gitu ya. Jadi misalnya karya itu ya saya nggak tahu ya sekarang kan apa-apa bisa jadi uang. Waduh, kandhani itu terus karyanya mau dijual tanpa ngasih tahu Taman Budaya misalnya gitu. Itu kan juga mungkin saya rasa juga seniman di Jogja tidak seliar itu juga. Pasti masih ada rembukan, masih ada apa ya sopo arah begitulah ya. Kode etik. Kode etiknya masih ada gitu. Jadi saya tekankan lagi mungkin tidak diizinkan untuk merubah. Memang harus persis meskipun penarinya dari 1 yang ada di video kok besok ketika tanggal 18 kok jadi 3 atau 5 gitu. Ya rampak gitu loh. Artinya rampak memang kita penilaiannya kan memang tidak fokus pada olah ruang pola dan lantai pola atau lantai apa ya, begitu ya. Mungkin sebetulnya lebih pada bagaimana ketika gerak yang kemarin tarian yang sudah dirangkai itu harus diajarkan ke orang lain. Jadinya seperti apa sih? Jadi ini kan soal uji fleksibilitas. Bagaimana juga kemampuan ibaratnya nih anak awam ketika nanti ini tak menangke itu mempelajari tari ini melakukan bisa enggak gitu loh. Nah, ini kan jadi ruang komparasi. Tari ini kira-kira kalau jadi pemenang kemudian ini mudah diikuti atau tidak ya? Karena kan percuma kalau menang kemudian
orang-orang nggak bisa menirukan, Iya. nggak bisa memakai itu kan manfaatnya nggak ada ya. Kembali Jadi, ke tujuan ya. tujuan Karena pembinaannya. tujuannya lomba Cipta Tari Anak ini dari tarian tunggal itu bisa ditarikan untuk semua Iya, orang, untuk untuk semua semua orang. anak. Iya, menika, anak, Nggih. iya. Nah, tapi ini begini untuk Pak Bowo menika. Untuk cara penilaiannya terus pundi Bapak? Ketika untuk video yang kemarin sudah bersani itu apakah bisa terus mengingat dengan utuh? Oke diganti bab iki, bagian iki diganti. Nah, itu kejelian seorang dewan juri dipertaruhkan menika terus pundi Pak Bowo? Ya kalau dalam seleksi awal tidak masalah. Nggih. Akan merubah gerakan dan lain-lain untuk memperbaiki, apalagi tema yang tidak sesuai. Nggih, nggih. Nah, itu enggak masalah. Tetapi untuk besok tanggal 18 ini memang tarian tunggal ditarikan kelompok Nggih. seperti tarian klasik kita. Nggih. Oleh sebab itu tidak boleh memvariasi gerak. Misalnya ada 3 orang, Nggih. yang satu gerak berbeda, yang 2 sama, tidak boleh. Oh, Ini ada nggih, unsur nggih. pembelajaran seperti Mas Anon katakan tadi, Nggih. bahwa tarian yang kamu ciptakan ini ditarikan orang lain lagi bisa enggak? Oh, Misalnya ada contoh 3 orang, ini kira-kira gimana? Ada kesamaan gerak enggak? Kemampuan gerak, nah di situ dipertimbangkan. Oleh sebab itu ini tantangan koreografer. Nggih, nggih. Jadi kalau 1 orang sudah kemarin, sekarang tambah 3 orang kira-kira Nggih. bisa Bagaimana? mengikuti enggak? Nggih. Nah itu tantangan. Nah mungkin itu juga nganu nggih, ngempetnya koreografer. Padahal untuk seorang koreografer itu biasanya kok aku rong puas ya dengan Iya. gerak iki kok ketok iki tambah iki apik. Nah menika daya ngempetnya koreografer dipertaruhkan juga jadi sini nggih, Iya. Bapak nggih. Iya. Jadi itu untuk keseluruhan, untuk kostum pun juga tidak boleh berubah, harus sama menika. Ya, jadi kostumnya harus sama. Dengan yang diseleksi kemarin nggih. Betul. Ya, itu boleh berubah, Nggih. tapi dalam kelompok ini harus sama. Misalnya tarian tunggal ditarikan 3 kelompok, itu Nggih. harus sama semua Nggih, kostumnya. nggih. Tapi untuk yang kemarin gitu boleh berubah mboten Pak? Jadi pas seleksi 20 besar itu misalkan Ya. kostumnya warnanya biru. Neng kok sing iki kok aku kepengen warnanya ungu ya? Lah itu apakah boleh ada enggak perubahan? masalah, yang Boleh, penting nggih, tidak keluar dari temanya aja. Oh, nggih. Dan juga harus ngempet itu tadi. Ya. Memang daya pengempetan itu yang sangat Ya. sulit sekali. Mungkin Nggih. saya menambahkan yang penilaian niteni misalnya juri ini apa masih bisa ingat po Nggih, nggih. gerakan Yang kemarin yang waktu kemarin seleksi ya. ini, nggih. Nah kalau misalnya saya jadi juri saya canggih kok. Selama juri itu saya pakai rekaman. Jadi, Oh, jadi direkam ya? Iya. Bisa diperbandingkan. Iya, menika, gayanya nggih. meripate Nggih. kayak penari gitu. Ini pasang kamera. Jadi Oh, nanti nggih, nggih, ketika nggih. menilai sing kayak mau ketoknya apik ya. Dicoba dilihat lagi atau enggak pakai Oh, handphone nggih. itu bisa kita lihat. Oh, ini yang ini berubah, ini udah berubah, udah langsung mungkin tidak menjadi nominasi yang utama kan gitu. Mungkin ada kata-kata dalang kok kurang lakon. Ada taktik dari dewan Iya. juri. Jadi jangan sampai membuat terus ngakali. Iya. Tidak mesti dewan juri ini tidak akan ingat dengan Oh. satu gerakan kecil pun gitu. Salah Oh, itu. Jangan salah ya. Jurinya sudah dipilih kan yang Top markotop markotop, menihon ya. sih. Dan juga termasuk ini rekaman audio kemarin kebetulan nggih. yang di video ada yang kurang standar. Ternyata itu live recording. Ya. Nah, disampaikan kepada penatanya, Nggih, bisa enggak ini diperbaiki. Minimal itu ya lebih jernih standar audionya lah, nggih, iya. nggih. Ora kemresek dan lain sebagainya. Ya. Itu. Boleh diperbaiki Ya, ya. boleh akhirnya. kalau itu. Tapi tidak merubah, Iya, hanya memperbaiki iya, untuk boleh. audionya nggih. Iya. Iya. Nah, kalau untuk audio mereka, untuk musik dengan mereka itu memakai gamelan yang live atau dengan yang sekarang ini banyak MIDI, itu apakah ada poin tertentu yang berbeda atau sama saja? Nah, kalau penilaian tentunya dewan juri pasti akan melihat pijakannya tadi. Iya. Kalau sudah ngomong tentang gaya Jogja, sebetulnya kalau soal media mungkin tidak terlalu dipersoalkan. Artinya gini, ini pakai gamelan tapi tidak begitu bagus. Nggih. Yang ini pakai misalnya MIDI, tidak pakai non gamelan Iya. tapi sebetulnya ini bagus itu. Nggih. Ya kalau memang bagus temanya sesuai ya saya rasa karena di sini musik itu kan hanya pendukung. Nggih. Bukan utama Nggih, yang nggih. dilombakan. Artinya selama Mengiringi, itu nggih. ya selama bisa mengiringi tariannya, menguatkan tema anak-anaknya dalam tarian itu saya rasa juri juga tetap akan cenderung tidak mempersoalkan musik.
asalkan tadi itu yang kita bicarakan di awal, gaya Jogja itu yang bagaimana ini? Kembali Ada- lagi ya Ada ke situ. gaya istana, ada Nggih, gaya nggih, kerakyatan, kreativitasnya bumbunya seberapa ini. Jangan sampai kalau kita misalnya sedang memasak nih ibaratnya, ki malah masak semangkok gitu, Nggih. tapi misalnya motonya rong mangkok. Oh, Nah, kita mau makan moto atau ya tibane kok ya, sing pas kuwi mau sing sepiro. pas sing Ya, piro. sing pas Nah, sepiro, misalnya nggih. porsinya ya yang pas aja lah kan gitu. Iya. Jadi bumbu misalnya mau dikasih modernitas itu ya modernisasi itu juga yang proporsional aja lah. Iya, Jangan iya, sampai malah justru ini malah merusak tradisi kita kan Iya. gitu. Kalau untuk tadi sudah disampaikan bahwa daring untuk video itu kan memang sangat sulit sekali ya untuk kemampuan. Nah, selama untuk memasuki babak final ini apakah dari narasumber itu ada pendampingan atau benar-benar lepas? Kita lepas sih Pak G. Kecuali ada hal-hal yang mungkin kontrol ini apa namanya? Seperti audio tadi gitu nggih. Ya, misalnya yang hal yang fatal misalnya wah kok mesakin era di mbok kon baleni neh misalnya audionya Anjing, anjing, di apa direkam ulang misalnya gitu. Oh, Hanya jadi sebatas itu sih. selama untuk babak penyisian mereka untuk pengiriman video itu kan dari tanggal 6 Oktober sampai dengan 31 Oktober nggih menika. Hampir 1 bulan nih. Hampir 1 bulan untuk mengumpulkan video. Nah, ternyata yang mengumpulkan ini kan hanya 20 menika. Sebenarnya kesulitannya menapa sih, Pak? Untuk publikasinya atau untuk menggeret para peserta menika? Ya, kita mungkin perlu teliti lagi, kita evaluasi lagi. Karena memang banyak faktor yang perlu kita analisis. Jadi mungkin tadi yang kita udah bahas di awal juga ini soal mungkin misalnya ini sudah dipublikasikan berbulan-bulan sebelumnya, tetapi kok kebetulan pas do sibuk Nah, senimannya. nggih, Artinya kan nggih, jadi nggak punya banyak waktu untuk mengikuti nggih, ini. nggih. Kemudian saya rasa juga kasus yang tadi disampaikan Pak Bowo itu soal ada yang sebetulnya bagus pakai rekaman ya, natif instrumen gitu sebetulnya, tapi rekamnya menurut saya karena memang nggak ada pendampingan dan mungkin dengan pengetahuan yang Nggih. kecakapan yang Minim terbatas nggih, sehingga nggih. malah kurang bagus Nggih, gitu loh. nggih, Artinya kan ini mungkin juga menjadi catatan untuk panitia untuk kedepannya mungkin perlu pendampingan juga soal syukur tidak hanya pendampingan tapi mungkin Iya. ada Support lain ada nggih, support yang lain lain untuk nggih. karena memang kalau zaman sekarang itu meskipun tadi saya katakan perannya musik itu memang mengiringi sebetulnya Nggih, mendukung bukan yang utama tapi mungkin sekarang jadi sangat sangat penting untuk meyakinkan tari itu bakal ditonton atau enggak Untuk musiknya audio ya? itu sekarang Iya, menjadi betul penting sekali. nggih. Bahkan kalau sekarang fasilitas untuk menikmati karya tari itu tidak hanya nonton langsung Panggung nggih. YouTube Buka HP melalui yang gadget meneh, itu nggih. terus dong nganggo itu AirPod Nggih, apa nggih. itu butuh suara wah suaranya kok pecah-pecah ini Nggih, nggih. enggak bagus. Mereka butuh musik yang memang benar-benar ya standar ya Pak Nggih, ya nggih, standar syukur gandem marem gitu kan Nggih, kalau nggih, istilah kita zaman dulu kita orang dulu ya. Ya, aduh, cah lawasan itu. Cah lawasan. Kesepuhan. Ya, mungkin. Ya. Jadi sekarang telinganya juga manja. Nggih, nggih. Sekarang telinga audiens itu penikmat itu juga manja. Artinya barangkali support untuk aspek musik sekali lagi meskipun bukan yang utama dilombakan dalam lomba cipta tari ini memang perlu diperhatikan. Nggih, nggih. Ya, mungkin itu. Dan untuk Pak Bowo menika dari kemarin seleksi untuk babak penyisian wonten mboten ini bukan lomba tari ini kok mah konser musik ya jadi musiknya lalu lebih dominan gitu nih kok tarine kok kelelep istilahnya menika terjadi mboten Pak? Ya kebetulan belum ada, Iya, iya. kebetulan. Memang ada yang komposisinya itu memang ya itu saya katakan sebenarnya bukan ruangnya untuk anak-anak Nggih, gitu. nggih. Tetapi ya kebetulan ya kita evaluasi kemudian karena itu memang pemainnya kan di luar Nggih. anak-anak ya. Jadi yang terpenting adalah itu tadi jangan sampai materi-materi ini memang walaupun hanya musik itu hanya sebagai pendamping Pengiring, nggih. itu tetap
harus menyatu dengan Iya. jadi Tari, nggih. sangat diperlukan sekali kehidupan musik itu di dalam tari. Nggih. Jadi kita memang harus hati-hati. Terus yang tentang ini menarik peserta Nggih. itu di samping promosinya mungkin karena ada waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan kabupaten kota dan lain sebagainya, itu banyak kegiatan. Kemungkinan karena ini kebetulan lomba cipta karya tari itu tidak hanya tari saja, membutuhkan musik tadi apa yang Nggih. dikatakan, bahkan harus mengirim rekaman. Nggih. Nah ini mungkin kedepannya mungkin perlu dibicarakan tentang ya rakitang sidik lah, bantuan kepada Untuk para support, nggih, peserta. menika, nggih. Dan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang memang kita harus pikirkan. Nggih. Kemungkinan kalau itu sudah dirancang dari awal, saya kira bisa. Nggih. Lebih menarik banyak ya, manajemennya. walaupun tidak besar tetapi ya membantulah. Nggih, nggih. Itu. Setidaknya ada yang mendukung. misalnya nih. dalam seleksi awal, Nggih. misalnya nih lomba dibuka sik daftar langsung 100. Nggih. Itu iming-imingnya 50 yang lolos Nggih. nanti akan dapat fasilitas Oh, untuk nggih. maju final itu. Nah, Ya support. paling Ya, enggak gitu. Iya, nggih, Itu nggih. pasti untuk menarik kan ya, Oh, untuk menarik minat minatnya nggih, gitu. nggih, Misalnya nggih. hanya Paling seberapa enggak itu. tapi kan lumayan Nggih, untuk nggih. Iya. misalnya ya itu tadi yang disampaikan Pak Karena Bo, untuk support elemen-elemen lah. pendukungnya ya, elemen sangat pendukungnya. ya jenenge wae gawe musik. Iya. Jenenge wae gawe karya tari. Mereka juga membutuhkan keberanian. Iya. Keberanian di kreasi dan juga keberanian di belakangnya Betul, untuk betul. modalnya menika nggih. Dan lepas dari itu semua apa ya? Apapun yang dikaryakan dalam lomba cipta tari kali ini Nggih. itu memang luar biasa berharga ya. Karena ini beda dengan apa ya? Produk-produk taman budaya yang sudah-sudah. Biasanya kan produk karya apa ya? Hasil kreativitas yang Eksperimen. dikonserkan, eksperimentasi kan begitu. Nggih, nggih. Lah yang lomba ini kalau dikalkulasi yang disampaikan Pak Bowo tadi itu musiknya ternyata mahal ya untuk prosesnya. Iya. Kostumnya Karena baru semua iya, ya itu ya. itu baru semua originalitasnya. sebetulnya ini karya yang luar biasa. Iya. Ya, karya yang luar biasa untuk para kreator-kreator, koreografer dan tim produksinya serta tentu Taman Budaya Yogyakarta ya. Anjay, wah luar biasa sekali. Ini ada sedikit-sedikit yang saya agak sedikit penasaran ini Pak untuk musik ini. Untuk musik ini tadi bahwa pelakunya musik jelas yang membuat itu tidak mungkin anak-anak meskipun dengan tema anak-anak. Tetapi untuk pengisi suara, untuk vokal, untuk tembang-tembangnya itu lebih pas kalau dinyanyikan oleh anak-anak juga atau dewasa pun juga nggak masalah sebenarnya untuk mendukung sebuah garapan tari anak menika. Monggo. Menurut saya Monggo Wah, Mas. nek saya pingsut. kalau kebetulan yang kemarin tidak ada penegasan peraturan nggih Pak nggih. Ya, Ada. ya, bebas. Nggih, tapi kalau saya sendiri sedang bereksperimen kurang lebih 5-7 tahun terakhir Nggih. itu nek tarine nggo anak-anak itu memang lebih cocok kalau Vokalnya vokalisnya. juga anak-anak ya? Toh sekarang Nggih, anak-anak banyak yang mampu. Nggih, nggih. Itu. Lalu yang kedua ya memang edukasi toh. Biar Nggih, nggih. anak-anak zaman sekarang mau nembang kan, Nggih, mau nggih. nembang apalagi nembang untuk ngiringi tari gitu Nggih, kan. nggih, Jadi nggih. memang biar gedok tular seperti itu. Nggih, nggih. Jadi nek menurut saya ini subjektif banget ya. Nggih. Kalau menurut saya kok lebih nges meskipun seandainya dinyanyikan oleh orang dewasa ya tidak apa-apa wong Nggih, tari-tari kreasi baru yang sudah pernah tercipta oleh para maestro maestro, terdahulu nggih. itu juga vokalnya tetap orang sinden Nggih, dewasa nggih, kok. nggih, Ya nggih. tapi nggak apa-apa juga Nggih, gitu. jadi Yang tetap penting kan aman-aman isinya aja. Nggih, muatannya nggih. yang dinyanyikan tuh Nggih, apa nggih. sih kalimat-kalimatnya Kandungan di gitu. dalamnya itu Kandungannya, tetap ya. nggih, tidak Iya. meleset dari Iya. anak-anak menika Iya, nggih. betul. Nggih. Nah, ini penting untuk ke depan. Nggih, Jadi nggih. saya setuju sekali. Memang vokalnya lebih baik anak-anak. Nggih. Karena secara musikal nanti akan menyentuh ke penarinya itu suara itu. Dan Oh, akan nggih, lebih nggih. greget lagi. Rasanya itu Iya. bisa Beda gondeli anak-anaknya dewasa dengan menika nggih. anak-anak. Itu kan lebih pas. Saya setuju sekali. Ya, itu nanti bisa jadi inovasinya iya. Taman Budaya Oh, bisa Iya. nggih. tim. Berarti Iya. habis ini tidak hanya apa namanya lomba tari anak, lalu nanti ada sinden anak, ada pengerawat anak, nggih menika untuk Taman Budaya Bupur menika untuk kedepannya menika nggih. Aduh, ini tidak terasa ini waktunya sudah sangat terbatas. Apakah
ada pesan-pesan sedikit untuk para peserta menikah untuk kedepannya, untuk yang tahun depan. Rencananya ini akan diselenggarakan setahun 3 kali nih. Iya. Taman budaya perpet gitu. Ya, Ada pesan yang ingin disampaikan, monggo. Ya ini pesan kalau untuk para peserta yang kebetulan mungkin tidak lolos itu. Belum lolos lah, belum beruntung. Anggap aja belum beruntung. Iya. Tetapi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin perlu ya evaluasi dan mungkin yang jelas harus nonton. Kalau kemarin Oke. belum lolos, harus nonton. Makanya yang lolos Sing lolos kayak kayak apa? apa? Ya. Besok lain kali bisa mencoba kesempatan menjemput Nggih. menjemput prestasinya. Nggih, Nah, nggih. bagi yang lolos tadi yang banyak sudah disampaikan, cermati hal-hal yang tadi dipesan oleh salah satu Dewan dewan juri, juri. gitu. Jadi banyaklah tadi. Sukses pokoknya. Asik. Pak Bowo. Iya, sukses. Ya, hampir sama. Bagi yang belum lolos ya silahkan introspeksi. Kalau perlu 18 harus nonton. Nggih. Oh kira-kira ini ya. Seperti ini Ya. ternyata, gitu nggih. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kejujuran seorang koreografer. Nggih. Ini karyanya sendiri Nggih. atau bukan. Nggih. Itu sangat penting sekali. Ya. Nggih. Matur nuwun sangat Pak Bowo, Mas Anon sudah berbagi selama 1 jam ini tadi tidak terasa karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin kita masih bisa dilanjut di lain Siap. kesempatan. Ya pemirsa, saya ingin mengingatkan untuk tidak lupa ini datang ke konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pada tanggal 18 November pada jam 19.30 karena akan diadakan babak final dari 10 peserta lomba cipta tari anak akan kita ambil 5 terbaik. Dan jangan lupa ini besok dimeriahkan oleh Iki Pilih Mitirimin. Ya jangan lupa ya pemirsa untuk menyaksikan. Ya karena waktu yang terbatas untuk itu saya Harin Sumona, saya undur diri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Dan tentunya kita ketemu lagi dalam podcast Taman Budaya Yogyakarta ke depan. Salam budaya, lestari, Lestari budayaku. budayaku.